Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 311. Bang! Ketika cakar hiena jatuh ke tanah dan tubuhnya memutar dengan pengaruh inersia, itu akan mengenai Fang Qiu dengan kekuatan besar. Namun, Fang Qiu dengan cepat mengulurkan tinju kanannya untuk dengan keras meninju kaki kanan hiena, yang masih bergerak di udara. Suara keras terdengar. Dengan dampak pukulan sengit Fang Qiu, hiena raksasa tidak bisa mengubah arahnya tetapi dipaksa untuk berbalik. Karena serangan itu, tubuh hiena itu benar-benar bengkok. Mengaum. Hiena segera menurunkan bagian depan tubuhnya, memamerkan giginya dan menggeram liar pada Fang Qiu. Fang Qiu mengangkat alisnya. Salah satu kaki belakang hiena meringkuk dan bergetar. Itu harus terluka serius. Masih di sini. Melihat hiena raksasa yang tinggal di tempat yang sama, Fang Qiu agak terkejut. Umumnya, makhluk seperti ini tentu memiliki kesadaran. Mereka lebih sensitif daripada binatang buas biasa ketika mereka menghadapi bahaya. Seperti kodok besar yang dijumpai Fang Qiu sebelumnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Fang Qiu, jadi ia segera bersembunyi di kedalaman rawa. Tapi hiena ini berbeda. Mengetahui bahwa itu tidak bisa mengalahkan Fang Qiu, masih memilih untuk menghadapinya dan tidak berniat untuk melarikan diri bahkan jika itu terluka, yang membuat Fang Qiu bingung. Itu tidak terlihat seperti di luar kendali. Jika ya, saya tidak akan takut di jalan sebelumnya. Karena itu tidak gila, mengapa tidak berjalan? Makhluk-makhluk ini menghargai hidup mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu atau dua dari mereka yang bisa mencapai level ini. Tapi itu tidak menjadi gila atau melarikan diri setelah dipukul. Pasti ada alasan bahwa ia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya. Apa itu? Fang Qiu bergumam pada dirinya sendiri. Fang Qiu melihat sekeliling ketika dia bingung, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang istimewa. Mungkin masih ada hubungannya di sini, Fang Qiu merenung. Terpikir olehnya bahwa ini adalah tempat hiena berhenti untuk pertama kalinya sementara Fang Qiu berlari mengejarnya. Dengan kata lain, hiena ingin menghentikan Fang Qiu dari melangkah lebih jauh karena ada sesuatu yang diperlukan binatang ini untuk melindungi di pegunungan. Dengan pemikiran itu, Fang Qiu menyipitkan matanya dan mengungkapkan kekuatannya. Dia benar-benar membagikan kekuatan guru ke arah hiena. Merasakan ledakan kekuatan dari Fang Qiu, hiena raksasa itu menggeram dengan suara rendah. Fang Qiu mendengus. Aduh! Tiba-tiba, hiena raksasa itu berteriak, berbalik, dan berlari ke sisi lain puncak gunung. Melihat itu, Fang Qiu tersenyum. Itu yang dia inginkan. Dia ingin melihat apa yang dilindungi hiena dan apa yang membuatnya berani menyerang manusia. Kaki belakang kanan hiena bergetar dan bahkan tidak menyentuh tanah saat berlari. Fang Qiu mengikuti di belakang. Berlari sebentar, Fang Qiu mendapati bahwa puncak gunung itu ternyata sangat lebar. Meskipun tanahnya agak tidak rata dan daerah sekitarnya tertutup pepohonan, pada pandangan pertama tampak cukup luas. Rasanya lebih luas terutama ketika tertutup salju. Mengikuti hiena raksasa, Fang Qiu tidak mendekat atau menyerangnya. Hiena raksasa itu akan berbalik untuk menggonggong pada Fang Qiu setelah berlari sebentar, tetapi itu tidak berani menyerangnya. Itu tidak bisa mengalahkan Fang Qiu bahkan jika itu tidak terluka, apalagi sekarang patah kaki kanannya. Di bawah tekanan kuat, hiena raksasa membawa Fang Qiu ke sisi lain gunung. Tanah itu rata dengan salju. Tidak ada pohon atau apapun yang berkilo-kilometer jauhnya. Ketika mereka sampai di sana, hiena besar tiba-tiba berbalik dan merangkak kembali untuk mengaum liar pada Fang Qiu. Kali ini, hiena tampaknya sangat cemas. Sementara itu menderu, ia terus melompat-lompat liar. Di sini, melihat hiena bertindak berbeda, Fang Qiu mulai mencari di daerah itu. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa setelah mencari beberapa saat. Salju jatuh lebat ke tanah, tetapi tidak ada tanaman lain selain rumput yang tertutup salju. Tidak. Fang Qiu mengangkat alisnya. Melihat ke belakang hiena raksasa, itu adalah tebing. Tidak ada jalan keluar untuk hiena. Ada jalan di kedua sisi, dan bisa dengan mudah melarikan diri dengan mengambil jalan lain. Mengapa itu harus berlari menuju tebing ini? Fang Qiu merenung. Fang Qiu tiba-tiba mendapat ide. Dia bergerak dan terus mendekati hiena langkah demi langkah. Teriakan hiena menjadi lebih keras. Itu menjadi lebih cemas dan melompat-lompat dengan liar, mencoba untuk menghentikan Fang Qiu dari semakin dekat. Namun, Fang Qiu tidak berhenti. Dia terus bergerak maju. Dengan setiap langkah, kekuatan guru akan sangat ditekan pada hiena. Di bawah tekanan seperti itu, hiena raksasa harus terus bergerak mundur. Ketika hiena harus mundur ke tepi tebing dan hampir jatuh, dia meraung liar dan mundur ke sisi lain. Semakin dekat ke tepi tebing, Fang Qiu melihat ke bawah tebing.
Tanpa diduga, ada bunga merah darah di bawah tebing. Bunga itu seukuran bola pingpong, tumbuh di atas akar kering dan memancarkan vitalitas yang kuat. Ada lapisan merah darah samar di sekitar bunga. Bunga prem. Saat Fang Qiu melihat bunga itu, matanya membelalak karena terkejut. Plum Blossom peringkat No. 36 pada daftar harta karun surga. Itu berbeda dari bumi harta. Apakah Anda dapat menemukan surga harta tergantung pada keberuntungan Anda? Anda bisa menemukan bumi harta dengan menggunakan pengetahuan geografis dan rasa energi. Namun, tidak ada cara untuk menemukan surga harta karun. Anda hanya bisa menemukannya secara kebetulan. Ketika harta karun surga tumbuh, itu akan ditutupi oleh selubung energi yang menyimpan kekuatannya sendiri dan energi dari surga dan bumi. Karena itu, ada kemungkinan bahwa mereka yang tidak tahu tentang Heaven Treasure tidak akan menyadarinya meskipun itu muncul. Namun, semakin banyak upaya yang diperlukan orang untuk menghabiskan menemukan harta ini, semakin kuat efek yang bisa mereka dapatkan, yang jauh lebih kuat daripada bumi harta. Efek Heaven Treasure jauh lebih kuat daripada Earth Treasure karena menyerap energi dari surga dan bumi. Warna bunga prem membuatnya tampak seperti mawar yang indah. Ketika Fang Qiu melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada 5 kelopak di bunga, 4 di antaranya telah sepenuhnya terbuka sementara yang terakhir masih meringkuk. Fang Qiu ingat bagaimana itu dijelaskan dalam buku. No. 36, Prem. Tumbuh di musim dingin, bunga prem mengumpulkan energi dari surga dan bumi dengan kuncup merah darah. Akan sangat cerah saat mekar. Jelas, warna merah darah menunjukkan bahwa bunga prem ini belum mekar sepenuhnya. Pada saat ini, Fang Qiu akhirnya menyadari mengapa hiena raksasa itu bertindak aneh. Itu karena bunga prem. Harta bumi mungkin tidak berharga bagi binatang seperti itu karena mereka tinggal di tempat-tempat di mana manusia tidak bisa mencapai. Tempat-tempat itu memiliki banyak spesies langka, termasuk bumi harta yang bisa mengeluarkan energi. Selama binatang-binatang itu dekat dengan harta, mereka pasti akan bisa merasakan kehadiran bumi harta karun, jadi mereka harus mengambil beberapa harta. Lagi pula, mustahil bagi binatang biasa untuk bermutasi seperti ini tanpa memakan sedikit harta. Dibandingkan dengan bumi harta, iming-iming surga harta kepada binatang buas ini jauh lebih kuat. Pertama, itu tidak mudah untuk mendapatkan harta karun surga. Kedua, harta ini mengandung esensi surga dan bumi, yang berkali-kali lebih murni daripada harta bumi. Yang paling penting, banyak surga harta dapat memperkuat tendon dan tulang. Itu bisa membantu manusia terlahir kembali dan mengubah binatang buas secara menyeluruh dan membuat mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah daya tarik ekstrim bagi binatang buas yang aneh. Fang Qiu tahu bahwa alasan mengapa hiena melukai orang-orang adalah karena ia menjadikan daerah itu dalam beberapa kilometer sebagai wilayahnya sendiri. Untuk melindungi bunga prem dan menunggu mekar, itu akan menyerang siapapun yang memasuki wilayahnya. Jalan yang mereka ambil tepat di daerah itu. Itu sebabnya kecelakaan itu terjadi. Fang Qiu sangat senang. Jika bukan karena keinginan hiena raksasa untuk melindungi harta karun dan membuat jalan menjadi wilayahnya, polisi tidak akan menghalangi jalan, dan dia tidak akan pernah menemukan bunga prem. Hol. Tiba-tiba, hiena raksasa itu meraung dengan ganas. Itu menjadi gila ketika melihat bahwa Fang Qiu menemukan bunga prem. Sementara itu, Fang Qiu juga memperhatikan bahwa daun kelima dari bunga prem perlahan-lahan meregang. Pada tingkat ini, bunga akan segera mekar. Aduh! Swoosh! Setelah melompat-lompat untuk sementara waktu, hiena gila itu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Langsung menerkam Fang Qiu. Pergi ke neraka. Fang Qiu mendengus dingin. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Pertarungan tadi telah meningkatkan kekuatannya ke puncak. Meridiannya juga mencapai batas. Dengan bunga prem di sana, Fang Qiu tidak ragu lagi, jadi dia menyalurkan semua kekuatannya. Whoosh! Dia langsung menghilang di depan hiena. Kehilangan target, hiena raksasa itu melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat berikutnya, Fang Qiu tiba-tiba muncul di atas kepala hiena raksasa, mengulurkan jari tangan kanannya dan menyentuh kepala hiena. Bang! Ada suara ledakan. Ki internal yang kuat meledak dari ujung jari Fang Qiu. Hiena itu menggigil dan langsung jatuh ke tanah, mati. Meskipun tampaknya tidak terluka dari tampilannya, serangan Fang Qiu telah menabrak semua organ tubuhnya. Kali ini, Fang Qiu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak membunuh kodok sebelumnya karena kodok tidak menyakiti siapapun dan telah bersembunyi di rawa, tetapi hiena ini berbeda. Itu telah melukai orang, mencium dan bahkan memakan darah dan daging manusia, menyebabkan ketakutan alami manusia akan menghilang. Ada kemungkinan bahwa itu mungkin mengambil manusia sebagai makanannya. Karena memiliki keganasan seperti itu,
Fang Qiu tidak punya niat untuk tetap hidup di tempat pertama. Volume keempat, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 312. Faktanya, hiena raksasa itu mendapatkan kekuatan besar. Itu bahkan lebih kuat daripada Longboan. Fang Qiu menganggap itu bisa mencapai kekuatan kelas 5 marsial superior. Sayangnya, itu ditemui Fang Qiu. Jika Fang Qiu tidak menggunakan semua kekuatan aslinya dan hanya bertarung dengan kekuatan meridian yang sedang dibangun kembali, hiena mungkin memiliki kesempatan untuk mempersulit Fang Qiu melawan. Namun, ketika Fang Qiu menggunakan kekuatan aslinya sebagai seorang guru, superior marsial kelas 5 tidak akan pernah bisa bersaing dengannya. Adapun seorang guru yang mampu menerobos kedua bunga, dia bisa menurunkan superior marsial kelas 5 dengan mudah. Tidak ada keraguan bahwa hiena raksasa sudah mati. Bahkan pada saat kematian, ia masih melihat bunga prem. Kamu baru saja menggali kuburmu sendiri. Melihat bangkai hiena, Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Jika itu tidak membuat keributan dan menyerang orang di jalan tetapi diam-diam dijaga di sini, bunga prem hanya akan menjadi miliknya. Apalagi kekuatannya tentu akan lebih kuat setelah mengambil bunga. Sayangnya, dengan godaan bunga plum, ia memilih untuk menyakiti orang. Karena itu, tidak bisa menyalahkan Fang Qiu untuk membunuhnya. Jika ada yang mengambil foto hiena besar ini, pasti akan menimbulkan kegemparan dan bahkan menarik banyak praktisi. Fang Qiu merenung pada dirinya sendiri. Fang Qiu baru saja menendang tubuh hiena dari tebing. Di bawah tebing, ada hutan lebat yang jauh dari jalan di luar. Bahkan pasukan khusus atau petugas pemadam kebakaran datang ke sini, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukannya. Selain itu, selama hiena menghilang, kecelakaan itu akan berhenti. Pada saat itu, polisi akan menyerah jika mereka tidak bisa mengetahuinya. Bahkan jika mereka menemukannya, hiena akan busuk di tanah, yang mungkin tidak menyebabkan keributan. Setelah membuang bangkai hiena raksasa, Fang Qiu kemudian berbalik untuk melihat bunga prem yang tumbuh di tunggul kering di tebing 1 meter di bawah. Saat dia melihat bunga itu, kelopak bunga terakhirnya sepenuhnya terbuka. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika kelopak kelima sepenuhnya terbuka, warna merah darah dari plum blossom tiba-tiba memudar seperti gelombang. Warna merah darah sudah hilang. Itu digantikan oleh warna transparan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, bunga berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti patung salju. Pada saat yang sama, energi yang mengelilingi bunga plum diam-diam menyebar. Semua ki murni langit dan bumi yang terhalang oleh penutup tiba-tiba mengalir ke bunga ketika mekar. Bunga telah sepenuhnya menyerap energi. Apakah ini, seperti, keberuntungan? Menatap bunga prem ini, Fang Qiu segera menurunkannya dan tidak bisa menahan tawa. Selama berhari-hari, dia berlatih setiap hari, bangun jam 3 pagi, dan melompat keluar jendela untuk melatih dirinya sendiri. Namun, dia tidak membuat terobosan setelah pelatihan selama berhari-hari. Tanpa diduga, setelah bertemu dengan hiena raksasa, dia bisa merasakan bahwa ki internal dari paru-paru meridian Hentaiyin telah terbentuk dan akan membuat terobosan. Fang Qiu percaya bahwa jika dia dapat meningkatkan ki internalnya ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin dia akan berhasil membuat terobosan. Ini akan menjadi berkah bagi Fang Qiu untuk meningkatkan kekuatannya. Apa yang tidak disangka Fang Qiu adalah dia bisa menemukan bunga prem di sini. Meskipun peringkat 36 dalam daftar, itu masih merupakan surga harta. Banyak orang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menemukannya sekali seumur hidup, sementara beberapa dari mereka bahkan tidak tahu kapan mereka dekat dengan harta karun itu. Dengan bunga prem, Fang Qiu benar-benar nyaman. Terobosannya saat ini tidak lain adalah pelatihan ulang. Meskipun dia baru saja mencapai level marsial superior tingkat 1, dia akan bersikeras menggunakan metode ini langkah demi langkah. Langkah pertama, dia berjalan. Langkah kedua, semakin berbahaya. Setiap langkah yang diambilnya akan menggandakan risikonya. Tidak ada keraguan bahwa harta karun surga ini lebih kuat daripada harta karun bumi, yang telah mengingatkan Fang Qiu bahwa tidak akan terlalu menyakitkan baginya untuk menyelesaikan langkah kedua. Fang Qiu sangat gembira tentang hal itu. Meskipun dia bersemangat, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terburu-buru membuat terobosan. Karena itu, ia segera menyingkirkan bunga prem dan kembali ke jalan. Dalam perjalanan kembali ke jalan utama, ibu dan ayah melihat bahwa orang tuanya belum pergi, Fang Qiu bergegas untuk berjalan ke mereka. Dia bisa melihat kekhawatiran di wajah orang tuanya. Dia kembali. Dia kembali. Ketika dia melihat Fang Qiu kembali, ibu Fang Qiu segera bergegas maju dan meraih bahunya, dengan hati-hati melihat Fang Qiu ke atas dan ke bawah. Aku khawatir sakit di sini. Apakah kamu terluka? Jangan khawatir, Bu. Fang Qiu berseri-seri. Aku baik-baik saja,
dan banyak hal telah diselesaikan. Anda harus pulang dulu. Saya perlu pergi ke tempat itu untuk melihat orang-orang yang terluka dan memberi mereka beberapa perawatan. Dia kemudian segera berlari menuju bagian jalan yang diblokir di depan. Orang tua Fang Qiu saling memandang dan kemudian mereka berdua melihat ke tanah, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak meninggalkan jejak ketika dia menginjak salju. Anak ini. Ibu Fang Qiu memandang punggung putranya dan tidak bisa menahan kebingungan seolah dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar putranya. Apakah kita sudah tua? Tanyanya. Ayah Fang Qiu mengerutkan bibir dan menghela nafas. Dia melingkarkan lengannya di bahu ibunya dan berkata, sepertinya putra kita menyembunyikan banyak rahasia. Dia masih anakku, bahkan jika dia memiliki rahasia, jawab Ibu Fang. Fang Qiu bergegas ke penghalang jalan dan hendak masuk ke dalam tetapi dihentikan oleh polisi lalu lintas. Saya seorang dokter. Biarkan saya lewat dan lihat dulu pasiennya, kata Fang Qiu. Mendengar itu, polisi lalu lintas mengizinkannya masuk. Ketika dia berjalan di tikungan, dia melihat sejumlah orang terbaring di tanah di kedua sisi jalan di depan. Beberapa polisi lalu lintas merawat yang terluka, sementara lebih banyak polisi lalu lintas mengawasi situasi di sekitar. Mengapa kamu tidak membawa pasien keluar? Fang Qiu maju ke tempat dan bertanya. Kamu siapa? Mengapa kamu datang ke sini? Salah satu polisi menjadi waspada ketika dia melihat Fang Qiu. Saya seorang dokter. Orang-orang ini terluka parah. Mengapa ambulan belum datang? Mengapa kamu tidak membawa orang keluar dulu? Tanya Fang Qiu. Dia melihat bahwa di antara orang-orang yang berbaring di tanah, beberapa dari mereka patah tulang, dan beberapa luka parah di lengan dan dada mereka dan dia bahkan bisa melihat daging mereka. Fang Qiu sangat marah ketika dia melihat adegan ini. Disinilah kecelakaan itu terjadi. Mengapa polisi tidak membawa pasien pergi? Meskipun dia tahu tidak ada ancaman lagi, Fang Qiu sangat marah. Kami hanya punya satu pasukan. 7 orang sedang berjaga-jaga, kami bertiga merawat yang terluka, dan sisanya harus menghalangi jalan untuk menghindari lebih banyak korban, jadi bagaimana saya bisa memiliki orang tambahan untuk memindahkan yang terluka sebelum polisi bersenjata dan petugas pemadam kebakaran tiba? Tanya polisi lalu lintas. Pasti ada sesuatu yang dapat Anda lakukan jika Anda mau. Fang Qiu mendengus dingin dan segera maju untuk merawat pasien. Berhenti. Polisi lalu lintas menghentikannya sekaligus dan berkata, kamu bilang kamu seorang dokter, kan? Tolong tunjukkan identifikasi Anda. Kalau tidak, silakan pergi dari sini dan jangan mendekati pasien. Saya tidak membawa surat-surat. Fang Qiu mengerutkan kening. Kalau begitu tolong pergi, kata polisi lalu lintas. Fang Qiu marah. Meskipun dia tahu bahwa polisi hanya berusaha menghindari lebih banyak kecelakaan, dia tidak akan pernah meninggalkan pasien ini di sini dan berjalan pergi. Pada titik ini, seseorang berkata, Dr. Fang, Dr. Fang. Seorang pria parubaya yang berbaring di tanah dengan lengan yang patah tiba-tiba membuka matanya sementara Fang Qiu sedang berdebat dengan polisi lalu lintas. Ketika dia melihat Fang Qiu, dia segera berteriak dengan sangat gembira, Dr. Fang, tolong bantu aku. Aku takut aku akan kehilangan lenganku kali ini. Mendengar pria itu berteriak, orang-orang lain yang terluka juga memandang Fang Qiu dan mulai memanggilnya. Orang lain juga mendengar nama Dr. Fang, jadi mereka juga berteriak minta tolong. Mendengar orang memanggil, polisi yang menghentikan Fang Qiu membeku. Kamu Fang Qiu? Tanya polisi lalu lintas. Ya. Fang Qiu mengangguk. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Polisi lalu lintas itu memarahi dan segera menyingkir. Percepat. Fang Qiu tidak ragu dan langsung maju. Dia membantu orang merajut tulang mereka dan menghentikan pendarahan yang terluka parah. Dalam beberapa menit, polisi bersenjata dan petugas pemadam kebakaran tiba dan bertanya kepada Fang Qiu tentang situasinya. Dia mengarahkan mereka ke arah samping dan terus merawat pasiennya. Para pemadam kebakaran mulai memindahkan yang terluka, dan polisi bersenjata pergi ke hutan untuk mencari monster itu. Fang Qiu kemudian juga mengikuti petugas pemadam kebakaran untuk kembali ke penghalang jalan. Sementara itu, ambulans datang dan mengambil yang terluka dengan cepat. Angkatan bersenjata yang telah mencari di hutan juga memberitahu orang-orang bahwa binatang itu sudah mati dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Mendengar berita itu, semua orang masuk dengan lega. Fang Qiu kembali, siap untuk pulang. Ternyata orang tuanya masih di tempat mereka menghentikan mobil. Bagaimana kabarmu? Berapa banyak orang yang terluka? Bagaimana perawatannya? Ayah Fang Qiu bertanya. Tidak apa-apa, kata Fang Qiu, saya sudah memberi mereka beberapa perawatan, yang bisa menyelamatkan mereka yang terluka parah. Mereka akan baik-baik saja ketika mereka pergi ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang tepat. Bagus. Ayah Fang Qiu mengangguk puas. Nak,
Ibunya menghampirinya dan bertanya, ketika kamu merawat mereka, apakah mereka tahu bahwa kamu adalah dokter yang terkenal? Fang Qiyu terdiam. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Meskipun tidak ada bahaya dan jalan tidak terhalang lagi, mereka kehilangan banyak waktu. Karena mereka tidak dapat mengunjungi kerabat mereka hari ini, mereka hanya bisa memilih untuk mengunjungi mereka besok. Setiba di rumah, Fang Qiyu berlari ke kamar secepat yang dia bisa. Namun, dia langsung ditangkap oleh ibunya. Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Tanya ibunya, melirik Fang Qiyu. Apa? Tanya Fang Qiyu. Kau harus memberitahuku apa yang salah dengan binatang besar itu dan mengapa itu tumbuh begitu besar. Mengapa tidak ada jejak kaki di salju saat Anda melangkah? Dia bertanya. Fang Qiyu tersenyum dan berkata, saya kebetulan mempelajari beberapa gerakan seni bela diri. Sesederhana itu. Anda tidak harus terlalu dramatis tentang hal itu. Jadi kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, kan? Pergi dan ambil sapuku, katanya kepada ayahnya yang berdiri di samping mereka.